Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qailu fi kitabihil mubin, alladzi khalaqani fahuwa yahdini, walladzi huwa yut'imuni wa yaskini, wa idza maridtu fahuwa yashfini, walladzi yuhmituni summa yuhyini, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin kajian Minggu pagi yang dirahmati, Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah mendiskusikan terkait dengan doa. Itu sebuah ibadah. Doa itu adalah al-adwiya, doa sebuah obat. Nah, tentu hari ini kita mengkaji terkait dengan istijalu fid du'a wa auqat fid du'a, tergesa-gesa dalam doa dan waktu-waktu yang terkabul dalam doa. Ini dalam kitab, saya kemarin membeli terjemahnya Bapak Ibu, ada wadawa. Alhamdulillah dengan kitab yang tidak ada terjemahnya juga saya kaji. Insya Allah saya juga online Sirah Nabawiyah juga ya. Jadi tetap kita harus merujuk kepada kitab referensi yang di situ harus kita kaji. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hal ini tergesa-gesa itu tentu dalam benak pikiran kita, doanya itu mungkin cepat. Nah, mungkin di benak kita seperti itu, nggih. Mungkin doanya ini tergesa-gesa itu cepet-cepetan. Ternyata tidak. Nah, hari ini kita kaji dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Okay. Perlu kita yakini bahwa doa kita ya ini bukan 3 kali sehari seperti makan, tapi doa ini diawali ketika kita sudah menghembuskan nafas, bangun tidur sudah kita awali dengan doa. Langkah demi langkah kita harus senantiasa berdoa ya, karena Allah sudah ada perintah dari Allah. Allah bakal kabulkan doa kita. Dalam surah Ghafir 40, surah ke-40 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum, Allah berfirman, Allah menegaskan untuk siapa? Ya. Rabbukum, Tuhan kita, Allah. Ud'uni, ini sebuah perintah supaya kita menyeru, memanggil dan berdoa. Kepada siapa? Ud'uni, kata Allah. Cukup kita meminta bantuan, memohon hanya kepada Allah. Astajib lakum. Ya, Allah akan mengabulkan doa kita. Mari kita yakini dulu ya. Jadi doa kita ini sebenarnya sudah dikabulkan oleh Allah. Nah, ada satu hamba yang mungkin orang ini tidak butuh
dengan bantuan Allah. Dalam ayat berikutnya, innalladzina yastakbirun, mohon maaf, jangan jadi orang yang sombong. Kenapa? An ibadati, hambaku ini tidak mau meminta kepadaku, maka Allah memberikan peringatan kepada kita, sayadkhuluna jahannam dakhirin, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang paling hina. Naudzubillah. Hadirin, Allah sudah memberikan satu perintah, dan perintah ini ditujukan kepada hamba yang butuh. Hamba ini sebagai hamba yang lemah, maka kita dibutuhkan satu bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, satu hal yang harus kita yakini sekali lagi, Rasulullah berwasiat kepada kita, ud'ullaha, mintalah kepada Allah, memohonlah merengek-rengek. Jadi doa itu al-ilha. Al-ilha itu dalam bahasa kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu merengek-rengek, kemudian tidak bosan-bosannya. Mulahin itu terus menerus, mustamir. Jadi berdoa itu jangan sampai ada istilah bosan, wis pagi berdoa, siang berdoa, sore berdoa, malam juga berdoa, kok seperti ini saja. Nah, ini yang dimaksud nanti, yang dimaksud dengan tergesa-gesa. Muqinuna bil ijabah, yakinlah dengan bahwa doa ini dikabulkan oleh Allah. Nggih. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a. Perlu kita ketahui bahwa doa ini tidak akan dikabulkan oleh Allah kapan? Min qalbin ghafil lahin, dari hati yang ghafil itu istilahnya lemah, lengah, sudah tidak ada rasa yakin bahwa doa ini dikabulkan. Ini yang tidak Allah kabulkan kalau kita ini lemah. Okay? Nah, pada konteks ini yang dimaksud dengan tergesa-gesa, hadirin, larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 5981. An Abi Hurairah, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yustajabu artinya doa kita itu dikabulkan kali Allah. Di antara kita li ahadikum, tapi ingat, ketika doa kita dikabulkan, tapi satu diingatkan oleh Allah, malam ya'jal, boten tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah berkata, bersabda, apa itu istijal? Tergesa-gesa itu, da'autu falam yustajabli. Saya sudah berdoa ya berkali-kali, tapi lam yustajabli, tetap tidak dikabulkan. Nah, bahasa tergesa-gesa di sini yang sudah saya tulis, yang panjenengan pegang itu di sini hadisnya. La yazalu yustajabu lil abdi. Doa hamba ini dikabulkan oleh Allah. Tapi perlu diingat, siapa yang doanya tidak dikabulkan, malam yad'u bi ismin. Hamba ini berdoa, tapi ada doanya ini untuk perbuatan yang dilarang oleh Allah, artinya untuk maksiat. Doa untuk maksiat itu ada. Contoh, ingin berbuat yang buruk atau mencuri nih, contoh nggih, mencuri, ingin berdoa, ya Allah panjenengan lancaraken ketika saya mencuri. Nah, ini ya tidak boleh. Bi ismin, ya. Malam yad'u bi ismin, perbuatannya saja sudah dilarang,
kok malah njaluk minta kepada Allah dilancarkan. Yang kedua hadirin, auqati atirohim, doanya ini untuk memutus tali persaudaraan. Wonten, ada seperti itu, ada. Bagaimana cara memutus tali persaudaraan? Panjenengan bisa berpikir, ya Allah jauhkan saya dari si fulan, karena si fulan sudah saya berhutang sama saudaranya, dia berhutang, kepingin memutus tali silaturahim, meminta kepada Allah, ya Allah saya jauhkan dari si fulan saudara saya ini supaya dia tidak menagih hutang. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga hadirin, doa yang tidak dikabulkan itu malam yastakjil, orang yang tergesa-gesa. Nah sahabat bertanya, kila ya Rasul mal istijal. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud doa yang tergesa-gesa itu? Qala, Rasulullah menegaskan, qad da'autu, contoh doa yang tergesa-gesa itu, aku sudah berdoa. Qad da'autu, sekali lagi dia menjawab, wa qad da'autu, dan aku sudah memohon kepada Allah. Yang ketiga itu, falam aro yustajabu li, tapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Ini yang dimaksud dengan istijalu fit doa, tergesa-gesa dalam doa. Kemudian orang ini fayastakhsiru inda dzalik wa yada'ud du'a, artinya dia sudah bosan, wis tidak mau berdoa lagi. Nah hadirin yang dirahmati Allah, contoh sebuah disebut dalam kitab ini diperumpamakan seperti orang menanam. Hadirin, panjenengan menanam, kira-kira bosen apa mboten, kepingin tanaman ini tumbuh tapi tidak pernah diberikan air atau tidak pernah disiram, balik nyiram ya pancet ae. Misalnya nih, sudah saya siram kok tumbuhnya tetap nggak tumbuh. Nah ini fayas taksir, orang ini putus asa. Nah seperti halnya dengan berdoa, kita kalau sudah bosan, merasa capek dengan berdoa, mohon maaf, maka Allah tidak akan kabulkan doa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ini maknanya ketergesa-gesaan itu. Hamba tadi berkata, aku telah berdoa, sungguh aku telah berdoa. Dia sudah mengatakan, aku sudah berdoa pagi, sore, siang, malam, sudah berdoa. Dia berkata, Allah loh tidak akan mengabulkan doa saya. Maka orang ini merasa bosan, jenuh, akhirnya meninggalkan doa. Fayada'ud doa. Ini tidak boleh, Nah ini yang menghambat tadi doa dengan maksiat, ya. Doa dikabulkan kecuali doa untuk perbuatan maksiat atau dosa dan memutus silaturahim. Dalam hadis ini meriwayat Bukhari, muttafaqun alaih, ma min muslimin yad'u bi syai'in, orang muslim ini senantiasa berdoa, dikabulkan oleh Allah, kecuali illa istajaballahu lahu fa imma ayyutiyahu iya, tetap Allah berikan langsung, wa imma ayyukaffaru anhu ma'saman. Subhanallah. Hadirin, ternyata doa kita itu dalam hadis riwayat Bukhari, muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim, itu dikabulkan secara langsung. Dan yang kedua, doa kita itu ternyata ayyukaffiru, bisa memberikan ampunan, artinya bisa menghapus dosa-dosa kita. Subhanallah,
Dosa yang bagaimana? Mungkin kita tidak terasa. Mungkin terbesit pikiran suudzon, terbesit pikiran, itu kan satu dosa yang mungkin tidak kita list, tidak masuk list besar itu, mungkin kita secara kasat mata langsung itu dosa. Padahal kalau pikiran negatif saja sudah termasuk suudzon, itu kan tidak boleh, ya. Ternyata doa kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, subhanallah, okay? Tapi syaratnya ada dua. Doa itu tidak boleh doa yang berbuat maksiat, artinya berbuat dosa, ingin perlakuan kita ini sudah tidak diperbolehkan oleh Allah, tapi memohon kepada Allah, ini yang tidak boleh. Au qati'ati rahim, memutus tali silaturahim. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, melihat hadis wasiat Rasulullah ini, sebenarnya kenapa kita kok tidak boleh memutus tali silaturahim? Ternyata di dalam persaudaraan itu Allah sudah tegaskan, ya, kita ini saudara. Untuk apa kita dilahirkan di muka bumi ini? Sebagai khalifah. Artinya khalifah itu memakmurkan, memberikan ketenangan, ya, memberikan keadilan. Jadi kita selalu menjalin tali silaturahim. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu doa supaya kita dijauhkan dari kemaksiatan. Ayo kita tirukan. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu doa supaya kita ini dijauhkan dari kemaksiatan. Maksiat yang paling utama adalah pendengaran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya pendengaranku. Ya, jadi pendengaran ini nanti ketika kita lahir, yang paling utama berfungsi apa? Yang paling utama indera pendengaran. Ketika kita mau dicabut ruh kita, sakaratul maut, apa yang pertama, yang indera yang berfungsi itu? Pendengar. Maka ketika ada sakaratul maut, dia itu bisa mendengar, ya, meskipun matanya sudah kosong menurut panjenengan, ya. Tadi malam saya, mohon maaf, saya memberikan jamaah kita ada yang meninggal, minta 3 hari kajian terkait dengan kematian. Saya mengkaji 3 hari. Yang pertama saya kasih edaran, judulnya 5 fase perjalanan kematian. Yang paling utama saya sampaikan tentang sakaratul maut. Nah, subhanallah, ketika sakaratul maut itu hadirin, ngeri. Dalam wasiat Rasulullah, ketika kita dicabut itu seperti ditusuk pedang 300 kali. Ya Allah, bayangkan ditusuk, kita kena duri aja sakitnya. Naudzubillah. Kini mencabut, ibarat seperti orang nyabut roh itu seperti ditusuk pedang 300 kali. Dan pedangnya itu kalau nusuk itu enggak jus gini, tapi dibelok-belokkan di dalam. Ada hati seperti itu, ya Allah. Nah, sebetulnya yang kita takut itu bukan sakaratul mautnya. Sakaratul maut pasti, siksa kubur pasti, yaumul ba'ats pasti, yaumul hisab pasti, surga neraka pasti. Kira-kira apa yang kita takuti sekarang? Apa yang kita takuti hari ini? Satu, hadirin, bekal. Apa amalan yang kita bawa? Ada salah satu sahabat itu bertanya, Rasulullah,
orang mukmin, orang muslim yang paling cerdas itu yang bagaimana? Kata Rasulullah, aksaruhum dzikrul maut. Muslim mukmin yang senantiasa mengingat-ingat mati. Wastidadan qoblal maut, dan mempersiapkan diri sebelum ajal menjemput kita. Hadirin, sakaratul maut pasti, siksa kubur pasti, yaumul ba'as, hari pembalasan itu pasti. Siapa yang menolong kita? Mohon maaf, amalan-amalan kita, amal solih kita ini akan menjadikan apa? Yang menolong diri kita. Hari ini kita mampu menjawab, man rabbuka, Allah. Ma kita buka, Al-Quran. Ma nabiyuka, man nabiyuka, Rasulullah. Mudah hari ini kita bisa menyampaikan hal itu. Tapi kalau sudah siksa kubur, ditanya di dalam siksa kubur itu, kalau kita tidak dapat pertolongan Allah melalui amal solih kita tidak akan mampu. Ngeri hadirin. Insyaallah kapan nanti saya sampaikan terkait sakaratul maut. Subhanallah. Nah hadirin yang dirahmati Allah, kembali kepada terkait doa kita berlindung dari maksiat. Ya Allah, aku berlindung dari jeleknya pendengaran, dari jeleknya penglihatanku, dari jeleknya omonganku, lisanku, dan hatiku, dan mani kemaluanku. Nah di sini kita mudah-mudahan dijauhkan pendengaran-pendengaran yang mungkin menjadikan diri kita ini berbuat maksiat. Nah ternyata Allah sudah tegaskan di dalam surah An-Nahl. Kenapa kok pendengaran? Saya menyampaikan di dalam hadis tadi diawali supaya kita dijauhkan dari jeleknya pendengaranku. Ternyata Allah sudah tegaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah telah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita itu, min butuni ummahatikum, dari perut ibu. Jadi saya salut dengan para ummahat, ibu-ibu kita, ya. Allah sudah menegaskan bahwa Allah itu sudah memberikan kurikulum. Ibu-ibu lahir itu tetap dari butuni ummahatikum, perut sang ibu. Nah, bagaimana dengan bayi tabung? Tetap bayi tabung itu keluar dari perut sang ibu. Ada yang selain keluar dari perut sang ibu? Mohon maaf, ada enggak? Lahiran tapi melahirkan tapi tidak melalui perut sang ibu, tidak ada nggih. Tetap bayi tabung, mohon maaf, itu sel-sel spermanya kan dimasukkan, disuntikkan, kemudian bisa hamil gitu Pak nggih. Mohon diluruskan seperti itu Bu nggih. Nah tidak ada yang keluar dari selain perut ibu, itu tidak ada. Tetap min butuni ummahatikum. Nah ayat berikutnya, la ta'lamuna syai'an. Ternyata ketika kita lahir tidak tahu apa-apa. Subhanallah. Apa yang kita sombongkan hari ini, apa yang kita sombongkan, saya panjenengan, kita ini tidak tahu apa-apa begitu lahir. Kadang kita masih tetap menjadi orang yang kufur nikmat. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu menolak bahwa kita tidak ada dulunya, tidak tahu apa-apa, tapi kita menjadi orang yang sombong, naudzubillah. Kemudian Allah memberikan satu aksesoris yang pertama, panca indera yang pertama adalah waja'ala lakumus sam'a. Allah memberikan pendengaran. Terus wal absor, penglihatan, wal afidah, hati, la'allakum tashkur. Jadi mensyukuri aksesoris yang ada di tubuh kita ini sangat penting hadirin.
kita bisa melihat, bisa mendengar, ini sebuah rasa syukur. Salah satu kemarin saya lihat ada nikmat, dua nikmat yang sering kita lalaikan, nikmat sehat dan nikmat sempat. Termasuk hari ini kita diberikan nikmat sehat, diberikan kesempatan bisa mengkaji ilmunya Allah. Inilah sebuah karunia Allah yang harus kita syukuri. Sepakat Bu? Jadi pendengaran ini penting. Nah, tadi keistimewaan pendengaran panjenengan pirsani. Ketika manusia dilahirkan, indera pertama yang berfungsi adalah pendengaran. Yang kedua, keistimewaannya pendengaran. Ketika kita mau dicabut ruh kita, indera yang berfungsi adalah pendengaran. Betul Pak? Mohon maaf, ketika sakaratul maut, apa yang panjenengan lakukan? Dalam wasiat Rasulullah, lakinu mautakum. Ajarkan mereka ketika mau sakaratul maut itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Orang kalau mau sakaratul maut, kata Rasulullah, ajarkan, ucapkan supaya dia bisa mengucap la ilaha illallah. Meskipun dia tidak bisa ngomong, pendengarannya ini berfungsi, hadirin. Jangan keluarga ini menangis teriak-teriak, tidak diajarkan. Bagaimana kita menyikapi saudara kita ketika sakaratul maut itu? Ajarkan dengan lakinu, ucapkan apa? La ilaha illallah. Ya Allah, masih berfungsi, hanya satu, yaitu pendengaran. Yang ketiga, orang yang beriman, ya, dalam surah Al-Baqarah itu apa? Mendengar dulu, sami'na wa ta'na. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Nah, ini supaya kita dijauhkan dari kemaksiatan, kejelekan pendengaran, kejelekan penglihatan, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basori, lisani, kolbi, mani, dan kemaluan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini faedah tadi hadis riwayat Muslim nomor 2735. Ternyata doa itu sebagai intisari ibadah. Allah menjamin mengabulkan doa kita. Kemudian doa kita diijabahi kecuali istiqjal. Istiqjal tadi apa Pak? Qad da'autu lam aro yustajabalah. Saya sudah berdoa, saya sudah memohon kepada Allah, tapi tidak dikabulkan. Ini yang dimaksud dengan doa yang tergesa-gesa, bukan doa yang cepat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan, bukan itu. Tapi doa yang tergesa-gesa itu tidak ada mungkinun, boten enten rasa yakin terhadap doa yang dipanjatkan. Nah, yang kedua, bosen, wis tidak mau dengan yang ketiga adalah harta haram. Nah, mohon maaf, ayo kita introspeksi diri. Doa kita itu terhalang, tidak dikabulkan gara-gara apa Pak? Gara-gara apa? Harta yang haram. Mohon maaf, kelihatan Pak tulisannya? Oh, alhamdulillah. Gara-gara harta haram, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun. Allah sungguh, Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyibah. Allah tidak menerima yang tidak baik. Hadisnya ini, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin.
Allah itu sudah menyuruh kebaikan kepada orang-orang yang mukmin, bima amara bihir mursalin, sebagaimana Allah dulu sudah pernah memerintahkan para rasul. Kita ini dulu mana rasul, para nabi apa kita? Nabi kan? Ya. Nabi saja sudah diperintahkan selalu dalam berbuat kebaikan. Layak balu thayyib. Innallaha thayyibun. Sungguh Allah itu baik. Layak balu illa thayyibah. Tidak mau menerima kecuali hanya kebaikan-kebaikan kita. Allah tegaskan dalam surah Al-Mu'minun, ya ayyuhar rusul. Ya, Allah tegaskan dalam ayat ini diperintahkan kepada para rasul. Nggih. Artinya rasul itu apa? Utusan Allah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sudah diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat. Subhanallah. Hadirin, Allah begitu memperhatikan tingkat makanan kita. Maaf. Allah sudah memperhatikan tingkat makanan yang konsumsi energi kita ini bisa bergerak, bisa sujud, bisa sholat. Mohon maaf, karena apa? Sebuah minuman makanan yang masuk dalam diri kita. Betul Pak nggih? Diingatkan oleh Allah, kulu minat thayyibat. Makanlah, tapi ingat yang baik-baik. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya Allah, tingkat makan saja Allah sudah mengatur, hadirin. Dan sampai Rasulullah sudah pernah memberikan wasiat. Nanti ada 4 pertanyaan ketika di dalam yaumul hisab. Yang pertama, diberi ilmu, sudah kamu amalkan apa belum? Yang kedua, diberi umur, untuk apa umurmu? Diberi harta, pertanyaannya 2, min aina iktasaba wa fima anfaqah. Harta yang kita peroleh ini dari mana? Dan setelah kita peroleh, untuk apa? Hadirin, ada 2 pertanyaan ketika di yaumul hisab. Ya Allah, harta yang hari ini kita tumpuk-tumpuk, nanti dipertanyakan oleh Allah, dari mana kamu memperoleh harta itu? Setelah kamu peroleh, untuk apa? Apa untuk perutnya sendiri, tidak memperhatikan lingkungan, tidak mau berbagi? Na'udzubillah. Ya ayyuhar rusul, Rasul saja dulu sudah diperintahkan kulu minat thayyibat. Makanlah dengan yang baik-baik. Wa'malu sholihan. Doa kita dikabulkan, amal kita ini diterima oleh Allah, amal sholih kita diterima oleh Allah. Yang ditegaskan dalam ayat yang pertama tadi apa? Di perintah yang pertama apa Pak? Makan dulu makanan yang baik, baru amal sholih kita ini diterima oleh Allah. Mohon maaf, kita sudah beramal sholih, sudah berbuat kebaikan, tapi mohon maaf, ada satu pertanyaan, yang kita makan ini barang yang haram. Barang yang haram. Na'udzubillah. Ayat ini diperintahkan yang pertama, berhati-hati ketika kita makan cukup yang thayyibat, yang baik, bukan yang haram. Baru amal sholih kita ini diterima oleh Allah. Ya Allah, Pak, harta yang hari ini yang kita nafkahkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, dari mana kita peroleh? Mohon maaf, jangan sekali-kali kita memberikan nafkah keluarga, anak istri kita dari barang yang haram. Dari barang yang haram panjenengan bisa
menafsirkan sendiri. Mana yang baik, barang yang tidak diperbolehkan itu hati-hati. Wa qala ta'ala, dan dalam surah Al-Baqarah juga ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, tapi cara memperoleh rezeki itu bagaimana? Hati-hati, yang baik baik. Hadirin, inti dari hadis ini apa? Perhatikan apa yang kita makan hari ini, jangan sampai terbesit barang yang haram, karena di situ akan menghambat doa kita ini dikabulkan. Ya Allah. Nah, ini ada satu hadis Rasulullah pernah menyampaikan, ada seorang rajul itu orang laki-laki, yutilu as-safar itu perjalanan jauh. Dalam keadaan perjalanan jauh ini rambutnya wis kusut dan berdebu. Tiba-tiba orang ini menengadahkan kedua tangannya, berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob. Apa kata Rasulullah? Yang pertama diingatkan Rasulullah, makananmu haram, bajumu haram, yang dikenyangkan, yang kamu kenyangkan hari ini, artinya kamu dalam keadaan tidak lapar, tidak kenyang, itu juga dari barang yang haram. Diingatkan oleh Rasulullah, Bu, yang kita pakai kalau dari sumbernya dari barang yang haram, naudzubillah, amalan soleh kita ini nggak diterima oleh Allah. Wa'malu solihan. Kita kalau mau diterima amal soleh kita, apa yang kita makan, apa yang kita pakai hari ini harus dari barang yang toyib. Innallaha toyibun. Allah itu baik, layak balu ila toyibah. Allah tidak akan menerima hal yang tidak baik. Sedang fa'anna yustajabalah, bagaimana mau menerima doa kita? Wong makanannya saja haram, malbasuhu, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram. Artinya hal yang kita bisa kenyang itu dari barang yang haram. Naudzubillah, ya Allah. Nah, ada 3 doa dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dikabulkan oleh Allah. Salah satu la turaddu da'watuhum, 3 doa yang dikabulkan dan tidak ditolak. La turaddu itu artinya tidak ditolak, berarti dikabulkan. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kita sebagai pemimpin rumah tangga, nggak usah jauh-jauh ke presiden, kita diri kita sendiri saja. Memimpin rumah tangga itu harus adil. Adil tidak harus sama. Kakak, adik, ada adik. Nah, ketika sekolah SD, SMP, SMA, sama tidak sangunya. Anak SD mungkin 10.000 cukup, Bu. Nah, SMP 10.000 cukup, kurang 20, SMA 25. Nah, ini yang dimaksud al-imamul adil, itu pemimpin yang adil, menempatkan tempat adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Naudzubillah, kita melihat hakim yang kemarin ada yang korupsi 300 triliun, ya Ustaz? Kira-kira panjenengan itu imam adil apa tidak? Hanya dihukum berapa tahun, Ustaz? Berapa? 6,5 tahun. Kira-kira adil apa tidak? Ya Allah, ya Allah, naudzubillah, astagfirullah. Yang kedua hadirin, doa yang
dikabulkan dan tidak ditolak oleh Allah. Was-shaimu khina yuftir, orang yang berpuasa. Kemarin saya menulis, ketika kita punya masalah, Allah itu selalu memerintahkan kepada para nabi, para rasul dulu itu digengen poso, Pak. Ya, disuruh puasa. Saya lihatkan ya, kenapa kok disuruh puasa. Bentar, kemarin saya menulis solusi langit. Nah, ini. Ada perintah puasa. Ternyata doanya orang puasa itu, nah ini kelihatan, Pak. Sudah ya. Nah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Rasulullah, aku berkata, ya Rasul, murni bi amrin yanfa'unillah bihi. Ya Rasul, suruhlah aku. Sahabat ini meminta supaya Rasulullah menyuruh kepada dia, suruhlah aku, murni bi amrin yanfa'unillah bihi. Bagaimana, suruhlah saya, perintahlah saya supaya perintah ini bermanfaat kepada Allah. Qala alaika bisyam, puasa, kata Rasulullah. Fa innahu la mislalah, ternyata puasa itu tidak ada yang menyamai. Ya, jadi nabi-nabi dulu itu disuruh puasa. Mungkin di bulan ini ada bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ya, mungkin kita ambil sunnahnya. Saya sekali lagi, kita ambil sunnahnya. Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Ya, panjenengan kalau sudah puasa, ambil sunnahnya, ini luar biasa. Ternyata puasa itu siapa yang memberikan langsung? Allah. Ya Allah memberikan pahala dan lain, ini sudah, ini hitungan saya. Ini ya. Jadi berpuasalah. Ternyata doa-doa kita juga dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga hadirin, wada'watul madlum, doanya orang yang terzolimi. Nah, ada satu hadis ya, doa itu terutama kita yang dizolimi, maka panjenengan berdoa, subhanallah, akan dikabulkan oleh Allah. Yarfa'uha fawqal ghamam wa tufattahulah abwabus sama. Ya, Allah mengangkat orang-orang yang berdoa tadi, imamul adil, orang yang berpuasa, orang yang terzolimi, ya. Dan la ansurannaki walau ba'dahin, Allah akan memberikan, menolong kapanpun, dan dimanapun itu akan ditolong oleh Allah. Nah, kita sekarang mengkaji terkait auqat, waktu-waktu terkabulnya doa. Nah, di mana saja waktunya? Selesai sholat, hadirin jamaah, selesai sholat, istighfar, ya, kemudian kita memuji Allah. Nggih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, baca surat ayat kursi, Allahu la ilaha hayyul qayyum. Subhanallah. Ternyata diperintahkan sebelum panjenengan salam, ini hadis ya. Doa selesai sholat bisa jadi tasyahud akhir sebelum salam atau setelah salam. Kalau setelah salam itu kan biasa ya. Kalau sebelum salam, tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Tidak ada di hadis tahiyat awal, tapi tahiyat akhir. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tasyahhada ahadukum, ketika kita tasyahud akhir, falyasta'id billah, hendaklah kita memohon pertolongan kepada Allah. Falyasta'id, al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, min arba'in, dari 4 perkara. Hadirin,
sering kita sebelum salam dalam sholat kita sudah berdoa. Ingat Bu ya, sudah sering ya kita. Alhamdulillah. Ini sahih ya hadisnya. Monggo kita tirukan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bu, artinya sudah tahu Bu ya. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Yang pertama, min adzabi jahannam, dari adab neraka jahannam ya Allah. Aku berlindung supaya dijauhkan dari adab neraka jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Hadirin, siksa kubur itu ngeri hadirin. Boleh saya tunjukkan? Saya tunjukkan ya, siksa kubur. Kematian. Kemarin saya menulis, Ustadz kok kenapa selalu menulis? Qayyid suyudaka. Nah ini, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya, kita lupa bisa lihat Ustadz ya, kan gitu. Ini wasiat malaikat Jibril. Sebentar, fase. Nah ini sakaratul maut. Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kuntum minhu tahid. Surah Qaf ayat 50. Nih orang beriman mencabut sakaratul mautnya itu dengan lembut. Tapi kita beriman loh ya. Jika kita tidak beriman, kenapa? Nah ini, Allah sudah memberikan ketenangan. Malaikat itu diturunkan ketika kita mau dicabut. Allah memerintahkan kepada malaikat, orang itu beriman, jangan dicabut dengan keras. Ada satu ayat, wal adiyati gharqa wan nasyitati nashta. Orang yang tidak beriman dicabut nyawanya itu seperti mencabut pohon sampai akar-akarnya. Sakit kan Pak ya, ibarat orang dicabut sampai akar-akarnya itu loh. Kalau orang yang beriman, wan nasyitati nashta, dicabut dengan lemah lembut. Kenapa? Karena orang ini qalu rabbunallah summastaqamu. Orang ini mengakui bahwa yang diibadahi hanyalah Allah. Kemudian dia istiqomah beramal yang baik. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turun menyampaikan. Ketika mau dicabut itu sudah menyampaikan, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, karena kamu sudah beriman kepada Allah. Wa ubsiru bil jannah, aku sampaikan, saya beri kabar gembira, kamu akan ditempatkan di surganya Allah. Hadirin ya Allah, kita tidak tahu apakah mati kita nanti dalam tetap memegang iman, naudzubillah, atau tidak beriman. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman. Tadi dalam ayat tadi saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, aku sudah beriman bertakwa kepada Allah, jangan engkau matikan aku illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri, tunduk patuh kepada Allah. Nah, tadi saya sampaikan tentang apa? Siksa kubur. Niki nggih. Fase barzah, kehidupan di alam kubur. Ternyata wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Ya, kita dibangkitkan di alam barzah, siksa kubur. Nah, ini tasyahud nggih. Nah, ternyata wa min adzabil qabri, kita ingin berlindung dari siksa kubur. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan
apa yang kita lakukan, amal sholih kita dijauhkan dari neraka jahanam, dijauhkan dari adab siksa kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan setelah mati. Maka doa kita gimana Pak? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wala tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu. Ada doa wala taftinna, itu jangan ada fitnah ba'dahu, setelah saya meninggal. Hadirin, mohon maaf saya sedikit cerita ya. Ketika saya ada tetangga itu meninggal dalam keadaan kecelakaan, keluarga memanggil saya. Keluarganya ini tidak ada yang mau mensucikan, memandikan. Saya dipanggil, Pak Dian tolong dirawat jenazah ayah saya. Kenapa? Di situ mungkin ada satu, tidak usah saya sampaikan, ada fitnah atau doa yang bagaimana, takut. Makanya kita setelah memandikan, mohon maaf, setelah memandikan mayit, jangan mengumbar fitnah ya, jangan mengumbar fitnah, karena kita sudah diberikan amanah oleh keluarga. Setelah kita memandikan, kita cerita, si fulan tadi seperti ini, jangan. Karena kita ini ada doa wala taftinna ba'dahu, ya Allah jangan ada fitnah setelah kematian ini. Nggih? Sepakat Pak nggih? Ya. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, jauhkan saya berlindung dari kejelekan al-masih dajjal. Ada satu hadis menyampaikan nanti ketika hari kiamat turun makhluknya Allah itu siapa? Dajjal dengan Nabi Isa. Nah, ini. Nah, hadirin, ternyata waktu yang dikabulkan oleh Allah itu tadi waktu selesai sholat. Kenapa? Ada perintah dari Allah. Surah An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Kalau kita sudah menyelesaikan sholat, tetap ingat kepada Allah. Kapan? Di waktu berdiri, waqu'ud, dan di waktu duduk, wa ala junubikum, di waktu kita berbaring. Mau tidur lu dikengken, fadhkurullah, mengingat kepada Allah. Dengan cara apa? Berdoa. Insyaallah. Masya Allah. Ternyata berdoa, mengingat Allah itu kunci kesuksesan hidup. Allah tegaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10. Fa idza qudiyatis shalah, setelah kita selesai beribadah sholat, fantashiru, carilah, bertebaranlah kalian, fil ardi, di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah. Untuk apa? Mencari karunia Allah, mencari rizkinya Allah. Setelah itu jangan lupa, yang menciptakan, yang memberikan kita makan, yang memberikan kita minum siapa? Tadi loh di surah Asy-Syu'ara, alladzi yut'imuni wa yaskini, siapa? Allah. Ini wadkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Kunci kesuksesan hidup ingat Allah. Okay? Yang kedua, doa kita dikabulkan pada hari Jumat. Ini hadisnya. Inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha abdun muslim yas'alullaha fiya syai'an ila atahu iya. Subhanallah. Okay? Di hari Jumat ini sangat dikabulkan doa kita. Ternyata sholat kita Jumat kemarin sudah selesai, gitu. Besok ketemu Jumat lagi. Ternyata dalam hadis ini kafaratun lima bainahum. Jadi sholat kita, kemudian nanti sholat lagi, Jumat ketemu Jumat lagi, kafaroh. Ada
penghapus dosa. Artinya kita akan diampuni dosa-dosa kita. Malam tuh sya'al kabair. Tapi syaratnya jangan sekali-kali berbuat dosa besar. Sholat Jumat sholat, besoknya sholat, mohon maaf. Berbuat dosa besar itu pergi ke mbah dukun, percaya dengan keramat, ngapunten, percaya dengan pohon-pohon keramat. Sholat Jumat sholat, besoknya sholat, tapi masih mempercayai al-kabair, dosa-dosa besar, menyekutukan Allah. Nah, yang ketiga, yang keempat, doa ketika di dalam majelis ilmu hadirin. Majelis ilmu ini ternyata luar biasa, dilindungi malaikat, diberikan rahmat, diberi ketenangan, dan diingat-ingat oleh Allah. Yang terakhir, doa dikabulkan sepertiga malam. Ini dalam surah Al-Isra Allah tegaskan 4 istimewa ketika kita sholat tahajud, sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan memberikan ketenangan jiwa, dan Allah akan memberikan solusi ketika kita menjumpai masalah. Yang terakhir, Allah senantiasa menolong kita. Nah, kenapa kita disuruh sholat? Karena Allah tiap hari turun ke bumi. Kemarin sudah pernah saya sampaikan, Nah, ini Allah akan kita berdoa dikabulkan, meminta diberi, kemudian memohon ampun diampuni. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf tidak ada pertanyaan. Cukup engko sampai bapak monggo. Sampun nggih? Terima kasih, mohon maaf. Mungkin ini kalau salah dari saya, benar adalah dari petunjuk Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.